Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Semoga kalian hari ini dalam kondisi yang sehat dan masih tetap bersemangat. Materi yang kita bahas hari ini adalah tentang operasi hitung pecahan. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Tujuan pembelajarannya adalah melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan berbeda penyebut. Yang pertama kita bahas adalah tentang mengubah pecahan biasa ke desimal. Jadi, mengubah pecahan biasa ke desimal itu ada dua cara. Cara yang pertama adalah mengubah penyebutnya menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Contoh, 2/5. Nah, 2/5, 5 ini bisa kita jadikan per 10. 5 dikali berapa dapat 10? Dikali 2. Jika bawah dikali 2, maka atas harus dikali 2. 2 dikali 2, 4. 5 kali 2, 10. 4 dibagi 10, karena nolnya ada 1, maka di belakang koma ada 1 angka. 4 dibagi 10 itu 0,4. Misalkan lagi 6 dibagi 10 itu 0,6. Kalau 8 dibagi 100 maka 0,08. Jadi jika dibagi 10 di belakang koma ada 1 angka, jika dibagi 100 belakang koma ada 2 angka, dan jika dibagi 1000 belakang koma ada 3 angka. Lanjut ke cara yang kedua adalah dengan pembagian bersusun. 2/5 ini sama artinya dengan 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 tidak bisa, maka kita tambahkan 0 di belakangnya. Nah, karena ditambahkan 0, maka atas 0, 20 dibagi 5, 4. 4 dikali 5, 20. 20 dikurangi 20, hasilnya adalah 0. Maka 2/5 sama dengan 0,4. Saya beri contoh lagi, 3/5. Nah, 5 ini bisa kita jadikan per 10. 5 kali berapa dapat 10? Kali 2. Maka atas harus dikali 2. 3 kali 2, 6. 5 kali 2, 10. 6 dibagi 10 sama dengan 0,6. Karena jika nolnya 1, maka di belakang koma ada 1 angka. 31/25. Nah, ini 25 ini bisa kita jadikan 100 karena dijadikan 10 itu tidak bisa karena angkanya kan besar 25 daripada 10, maka 25 ini kita jadikan 100. 25 kali berapa dapat 100? Kali 4, maka atas juga harus dikalikan 4. 31 dikali 4, 124. 25 dikali 4 sama dengan 100. 124 dibagi 100 hasilnya adalah 1,24. Karena dibagi 100, nolnya ada 2, maka di belakang koma ada 2 angka. 124 dibagi 100, 12, maka komanya 1,24. Komanya terletak di sini. Lanjut. 3/4 kita jadikan ke desimal dengan cara pembagian bersusun. 3/4 sama halnya dengan 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 tidak bisa, maka kita tambahkan 0 di belakang angka 3. Karena ditambahkan 0 di sini, maka atas 0, 30 dibagi 4, 7. 7 dikali 4, 28. Lalu kita kurangkan, 30 dikurangi 28, 2. Nah, 2 dibagi 4 tidak bisa, maka kita tambahkan 0 lagi. Karena di sini sudah koma, maka kita tidak perlu menambahkan koma lagi ya. 20 dibagi 4, 5. 5 kali 4, 20. Kita kurangkan, hasilnya adalah 0. Jadi prinsipnya untuk pembagian bersusun, hasilnya bawah sendiri adalah harus 0. Jika belum 0, maka harus diproses sampai bawah sendiri hasilnya adalah 0. Jika bawah sendiri sudah 0, maka ini adalah hasilnya. 3/4 sama dengan 0,75.
Mengubah pecahan campuran menjadi desimal. Nah, ini caranya adalah bawah dikali depan ditambah atas, 5 dikali 2 ditambah 3. Atau jika kalian terbiasa dengan depan dikali bawah ditambah atas, itu boleh-boleh saja karena hasilnya akan sama. 5 kali 2 ditambah 3 per penyebutnya tetap yaitu 5. 5 kali 2 10 ditambah 3 13. Pernya per 5. Kemudian 13 per 5 ini kita proses dengan pembagian bersusun. 13 per 5 sama halnya dengan 13 dibagi 5. 13 dibagi 5 2, 2 kali 5 10, kita kurangkan 13 dikurangi 10 3. 3 dibagi 5 tidak bisa, maka kita tambahkan 0. Ini ditambahkan koma, 30 dibagi 5 6, 6 kali 5 30. Kita kurangkan 30 kurangi 30, hasilnya adalah 0. Jadi 23 per 5 itu desimalnya adalah 2,6. Langkah-langkahnya perlu diingat, jika pecahan campuran dijadikan ke desimal, maka yang pertama kita lakukan adalah mengubah bentuk pecahan tersebut ke pecahan biasa terlebih dahulu. Kemudian ubah ke bentuk desimal dengan pembagian bersusun. Lanjut ke operasi hitung bilangan desimal. 5,85 ditambah 2,5. Jadi untuk penjumlahan maupun pengurangan itu prinsipnya adalah meluruskan koma antara angka-angka yang dijumlahkan. 5,85, 2,5 ini komanya harus lurus. Kemudian kita jumlahkan seperti biasa dari belakang. 5 turun, 8 ditambah 5 13, niman 1. 5 ditambah 2 7 ditambah niman 1 tadi 8. Komanya turun, maka hasilnya adalah 8,35. 5,85 dikurangi 2,5. 5,85, 2,5 ini komanya sudah lurus. 5 turun, 8 dikurangi 5 3, 5 dikurangi 2 3. Komanya lurus, berarti jawabannya adalah 3,35. Ini yang benar adalah 8,35 ya, ini salah ketik. Lanjut ke operasi hitung pecahan dengan desimal. Jadi jika ada operasi hitung pecahan dengan desimal, itu kalian bebas menentukan untuk menjadikannya ke desimal atau ke pecahan, jadi tergantung soalnya. Tapi kalau tidak ada keterangan di soal, maka kalian bebas. Ini yang pertama saya bahas adalah dijadikan ke desimal. 0,5 ditambah 2 per 5. Ini karena desimal ini pecahan, maka ini yang desimal kita biarkan. 0,5 tetap 0,5. 2 per 5 ini kita jadikan per 10. 5 dikali berapa dapat 10? Dikali 2, maka atas juga harus dikali 2, hasilnya 4. Kemudian 0,5 tetap ditambah 4 per 10, karena dibagi 10, maka di belakang koma ada satu angka. 4 dibagi 10 hasilnya adalah 0,4. Kemudian ditambahkan dengan cara bersusun, koma diluruskan dengan koma, 0,5 ditambah 0,4 hasilnya adalah 0,9. Cara yang kedua adalah dijadikan pecahan. 0,5 ditambah 2 per 5. 0,5 ini jadinya pecahan adalah 5 per 10. Di belakang koma ada satu angka, maka per 10. 2 per 5 ini kita jadikan per 10. 5 kali berapa dapat 10? Kali 2, atas juga harus dikali 2. 2 kali 2 4, 5 kali 2 10. Karena ini penyebutnya sudah sama, yaitu penyebutnya 10, jadi ini tetap 10, maka kita jumlahkan yang pembilangnya. 5 ditambah 4 hasilnya adalah 9. Jadi jawabannya adalah 9 per 10.
Kemudian mengubah pecahan menjadi persen dengan cara 1. 1/2 ini jika kita jadikan persen, maka boleh dengan cara 1/2 dikali 100%. Atas kali atas, 1 kali 100% dibagi bawah ini, kita tarik ke sini, dibagi 2. 100 dibagi 2 hasilnya adalah 50. 100% per 2 adalah 50%. Begitu juga dengan 3/5, 3/5 dikali 100%, 3 kali 100%, 300%, 5 kita tarik, 300 dibagi 5, hasilnya adalah 60%. Selanjutnya adalah mengubah pecahan menjadi persen dengan cara 2. Kalau tadi dengan mengalihkan 100%, maka ini dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, dijadikan per 100, 1/2. 1/2 kita jadikan per 100, 2 dikali berapa dapat 100, dikali 50, atas harus dikali 50. 1 kali 50, 50, ini tadi per 100, 50 dibagi 100, 50 dibagi 100 itu sama aja dengan 50%. Jadi per 100 itu adalah gantinya adalah tanda persen ini. 3/5, 3/5 kita jadikan per 100, 5 kali berapa dapat 100? 5 kali 20. Atas dikali 20, 3 kali 20, 60. 5 kali 20, 100. 60 per 100 itu sama aja dengan 60%, karena persen itu sama aja dengan per 100. 3/4 kita jadikan per 100, 4 kali berapa dapat 100? 4 dikali 25, atas juga harus dikali 25, 3 dikali 25 sama dengan 75, 75 per 100 sama aja dengan 75%. Jadi kalian boleh memilih cara 1 atau cara 2 yang menurut kalian mudah dipahami. Operasi hitung pecahan dengan persen. Nah, ini pecahan, ini persen. Maka ini boleh kita jadikan pecahan atau boleh kita jadikan persen. Ini pecahan, ini persen, karena sasarannya pecahan, maka yang pecahan kita biarkan, yang persen ini kita ubah terlebih dahulu ke pecahan. 3/4 tetap dikurangi 25% itu sama saja dengan 25 per 100. Kemudian 3/4 25 per 100 ini jadinya 1/4 dari mana? Nah, ini kita sederhanakan, atas dibagi 25, bawah dibagi 25, 25 dibagi 25 1, 100 dibagi 25 4. Nah, karena ini penyebutnya sudah sama, maka ini tetap, ini kita kurangkan, 3 dikurangi 1, 2. Jawabannya adalah 2/4. Atau jika kalian bingung untuk menyederhanakan, kalian boleh menjadikan 4 dan 100 ini menjadi penyebutnya 100. Jika kalian bingung untuk mengubah dari 25 per 100 ke 1/4. Selanjutnya adalah operasi hitung pecahan dan persen ini kita jadikan ke bentuk persen. Karena ini pecahan, ini persen. Karena sasarannya persen, maka yang persen kita biarkan, yang belum persen alias yang pecahan ini kita ubah terlebih dahulu ke persen. 3/4 ini dapatnya 75 per 100 adalah 3/4 ini dijadikan per 100. 4 kali berapa dapat 100? Dikali 25, maka atas juga harus dikali 25. 3 kali 25, 75. 75 per 100 dikurangi 25%, sama dengan 75 per 100, sama saja dengan 75%. Dikurangi, ini tetap dikurangi 25%, kita kurangkan seperti biasa, 75 dikurangi 25 adalah 50%.
Sekian pembelajaran kali ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.